Advan Pixel War ini sekarang harganya udah naik ke 12 juta rupiah. Dan di harga segitu kita udah nggak bisa lagi bandingin laptop ini sama laptop gaming yang harganya itu udah 10-11 jutaan rupiah. Tapi di harga segitu kira-kira apakah masih worth it? Di video ini kita akan bandingkan langsung dengan kompetitor sebelumnya, yaitu Acer Aspire Gaming 7. Secara looks, nggak ada yang nyangka kalau Advan Pixel War ini adalah laptop gaming yang harganya cuma 12 jutaan. Buat sebuah laptop gaming, bobotnya ini ringan dan juga masih termasuk tipis. Bodinya terbuat dari metal dan polikarbonat, build quality-nya juga lumayan kokoh termasuk sama hinge-nya, dan yang jadi salah satu nilai jualnya adalah monitor 16 inch IPS beresolusi QHD 120Hz yang juga color space-nya sampai 100% sRGB, di mana saingannya masih sekitaran 60%-an. Keyboardnya juga punya layout yang lumayan bagus dengan backlit RGB 3 level dan 4 zona, font yang gak terlalu norak, ditambah power button yang berdesain unik juga di atas. Typing di keyboardnya juga enak, bener-bener empuk, dan bisa banget mau dipakai gaming ataupun produktivitas. Sayang, di sini touchpadnya nggak terlalu enak bahannya, terlalu keset, dan juga buat ngeklik itu berat. Jadi mending kalau mau ngeklik, ya di touch aja. Buat konektivitas, kerennya laptop gaming ini punya 3 sisi connectivity. Di sebelah kanan hanya ada 2 USB 3.2 Gen 1, di belakang ada LAN port, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI, dan charging port. Sementara di sebelah kiri ada Kensington lock, audio combo jack, dan full size SD card reader. Di review unit kita kali ini, ada sedikit problem di mana USB-A sebelah kanannya itu terbalik, tapi oke lah, itu bukan masalah yang besar karena Advan yang sebelumnya juga banyak yang kebalik. Tapi yang paling mengganggu adalah dari kedua USB ini, cuma ada salah satu yang bisa baca data, sementara satu lagi cuma bisa power. Jadi contoh kalau mau cas TWS mesti yang bawah, sementara kalau hard disk eksternal mesti di satunya lagi. Jadi nggak multifungsi. Kalau menurut Advan sih ini hanya isu di unit kita aja, semoga aja memang seperti itu. Laptop ini memakai prosesor Ryzen 5 6000 series high performance didampingi Radeon RX 6500M dan 16GB RAM LPDDR5. Keren sih, Advan bisa naruh RAM LPDDR yang lebih low powered, namun sayangnya jadi nggak bisa di-upgrade. SSD-nya berkapasitas 512GB PCIe Gen 3 X4, tapi yang kerennya di harga segini, laptopnya masih ada additional SSD slot M.2. Baterai Advan Pixel War ini adalah sekitar 65 Wh, jadi kalau kita pakai sampai 7 jam asal pemakaian desktop aja itu masih kuat walaupun usage-nya pakai resolusi 2.5K. Tapi yang disayangkan dari laptop ini adalah kualitas speakernya yang seperti seadanya aja. Laptop ini juga nggak ada software proprietary, namun buat ganti-ganti profil kita bisa pakai FNF1, itu antara Eco Mode, Balance, dan High Performance. Sejauh ini nggak ada masalah yang gimana-gimana banget di performa, hanya yang di konektivitas tadi aja. Sekarang kita bahas eksteriornya Acer. Sebenarnya secara model, Aspire Gaming 7 ini juga nggak kalah sama Pixel War. Bodinya juga terbuat dari metal dan polikarbonat, dan walaupun lebih tebal dan berat, tapi perbedaannya itu nggak terlalu jauh. Build quality hinge-nya juga solid, walaupun memang Acer masih pakai monitor yang standar di harganya, dimana ini keunggulannya Advan banget, dan keyboardnya juga kurang lebih sama dengan Advan. Ada numpad juga, namun orientasi AeroPad gue lebih suka yang Advan ketimbang Acer. Tapi tetap, touchpad Aspire Gaming 7 ini lebih enak dan ada fingerprint scanner juga. Sayangnya di Acer kita hanya ada 2 sisi konektivitas aja, di mana di sebelah kanan ada audio combo jack, 1 USB 3.2 Gen 1 dan Kensington lock, sementara di kiri ada charging port, LAN port, HDMI 2.0, 2 USB 3.2 Gen 1 lagi, tapi yang satu ini udah always on, dan 1 Type-C yang support Thunderbolt 4. Nah, kalau Advan punya spek yang serba AMD, Acer memakai prosesor yang dari Intel dan VGA-nya Nvidia punya. Ada 2 SKU buat laptop ini, ada yang GTX 1650 dan ada juga RTX 2050 yang malah hampir nggak ada beda harga. Sayangnya unit yang ada di kita adalah yang GTX 1650, bukan yang RTX 2050 yang banyak dijual di pasaran. Tapi seharusnya sih ya performanya kurang lebih sama lah. RAM buat yang harganya 10 jutaan itu masih 8GB, tapi bisa di customize banget, dan enaknya bisa sampai 32GB RAM dan 1TB SSD hanya dengan nambah 200.000 dari Advan.
Biar harganya fair, untuk Aspire Gaming 7 kita akan nambah satu keping lagi RAM 16GB biar menjadi 24GB RAM dual channel. Walaupun nggak total jadi 32, tapi seenggaknya ini udah dual channel. Untuk yang unit review kita, SSD-nya masih berkapasitas 512GB, tapi yang ini speednya lebih kenceng daripada yang Advan punya. Dan untungnya di sini tetap masih ada satu slot M.2 NVMe satu lagi. Buat Acer ini baterainya nggak lebih gede dari Advan, tapi karena prosesornya lebih efisien dan monitornya juga hanya 1080p, baterainya bisa tahan 1 jam lebih lama. Keyboard Acer di sini travelnya lebih cetek dari Advan, namun secara familiarity, gue lebih familiar dengan layoutnya Acer. Sementara buat speaker, sebenarnya Acer nggak bagus-bagus banget speakernya, tapi di sini lebih mending ketimbang yang Advan punya. Dan buat laptop ini, nggak ada software proprietary sama sekali, jadi nggak ada Nitro Sense ataupun Predator Sense. Kalau hanya melihat dari desain dan spesifikasi, gua dan mungkin beberapa orang kebanyakan bakal milih Advan Pixelwar ini. Bukan hanya karena layarnya yang udah resolusi 2K, tapi juga layout keyboardnya yang udah bagus banget buat laptop gaming lain sekelasnya. Kayak ada identitas sendiri gitu. Dan buat content creator yang kere-hore juga ada full size SD card reader, terus juga di belakang ada port-port juga yang dimana buat laptop 15 juta ke bawah itu jarang banget. Dan portability-nya itu nggak kayak laptop yang harganya itu murah, laptop gaming harganya itu lumayan murah. Tapi kan nggak mungkin kita ngelihat hanya dari desain dan spek aja. Gimana dengan performanya jika kita lawan dengan Acer Aspire Gaming 7 ini? Kalau kita hanya melihat skor Cinebench R15, Ryzen 5 yang ada di Advan ini punya skor yang sedikit lebih tinggi ketimbang Core i5-nya Acer. Namun di Cinebench R23, Core i5-nya Acer ini malah menang telak dan skornya juga punya gap yang cukup jauh. Sama juga di 3D Mark, entah mengapa walaupun secara Firestrike Advan menang, tapi time spy-nya itu malah kalah dengan skor yang tipis. Kemungkinan karena Nvidia itu terus optimize driver grafik mereka, terutama buat game-game baru dengan DirectX 12. Tapi untungnya konsistensi performa CPU dari kedua laptop ini itu tetap stabil walaupun kita udah running Cinebench R15 selama 10 kali. Saat gaming pun, gue pertama amazed dengan bagaimana game-game esports dan juga Genshin ataupun Honkai Star Rail itu masih bisa dimainin di resolusi 2K buat si Advan. Walaupun game AAA-nya itu mulai ngap-ngap. Tapi kalau dibandingkan di game-game kompetitif macam Dota 2 dan Apex Legends, tim merah bisa memberikan frame rate yang lebih stabil dan sedikit lebih tinggi ketimbang Acer punya. Namun di game-game baru macam Far Cry 6, Acer malah punya frame rate yang lebih baik. Dan kemungkinan game-game lain yang DirectX 12 juga lebih optimized dengan Nvidia punya. Kalau di Adobe Premiere Pro juga terlihat banget optimisasi Intel Nvidia jauh lebih baik ketimbang Ryzen Radeon, terutama di video berformat H265. Namun di H264 juga sebenarnya tetap Intel Nvidia lebih unggul, hanya aja dengan gap yang lebih tipis. Di Blender pun sama, Acer menang dengan angka yang juga tipis. Kalau masalah heat management, suhunya Advan ini lebih baik ketimbang Acer, di mana Advan itu CPU-nya cuma mentok di 80 derajat aja, dan surface-nya juga nggak ada yang sampai 40 derajat Celcius. Sementara Acer, suhu CPU-nya bisa mencapai 95 derajat, walaupun stabilnya itu antara 75 sampai 80 derajat Celcius, dan surface-nya itu rata-rata ada di 43 derajat Celcius. Berdasarkan data tadi kita bisa simpulkan kalau ternyata Advan Pixelwar ini memang menangnya itu di desain, layar, konektivitas port lebih banyak, dan juga suhunya itu lebih adem. Kalau kalian adalah seorang mungkin fotografer dan juga graphic designer yang di Photoshop atau Lightroom, gue sarankan sih untuk ambil Advan Pixelwar ini karena dia monitornya itu lebih besar, terus juga resolusinya lebih padat, dan color gamutnya itu lebih luas. Tapi kalau gue sendiri, walaupun gue berkutat di content creating juga, dan gue disuruh pilih antara Acer atau Advan, gue akan ambil Acer Aspire Gaming 7 ini karena sehari-harinya itu gue berkutat di Adobe Premiere Pro. Dan juga kita kayaknya lebih enak aja gitu untuk ngambil laptop yang udah pakai Intel Nvidia karena kompatibilitasnya itu lebih banyak. Dan kalau misalnya kita sandingkan antara spek, performa, itu sebenarnya kedua laptop ini
itu kurang lebih sama. Hanya saja karena Acer Aspire Gaming 7 itu punya garansi sampai 3 tahun, di mana 2 tahunnya itu ADP, gue juga lebih yakin untuk beli ini secara long term. Dan dia juga udah dapat Office Home and Student, yang dimana untuk kaum kere hore ya lebih untung beli yang ini sih kalau kata gue. Kalau misalnya di harga 12 juta, karena ini itu harga dasarnya adalah 10,4 juta, kita bisa dapatnya itu untuk Acer Aspire Gaming 7 ada di 32 GB RAM dan 1 TB SSD. Tapi jangan lupa juga di harga tersebut ada Victus yang udah pakai RTX 3050 dan juga Core i5 12500H. Agak nanggung ya kalau kita pilih ini laptop yang masih pakai RTX 2050, mengingat RTX 3050 itu udah pada turun. Jadi karena ini juga unitnya udah habis, katanya stoknya udah habis di pasaran, coba deh kalian ceritain, ada nggak yang beli dan ternyata dapat masalah port seperti kita tadi. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.